Saudara, semoga kita ini ya dipelihara lah ya oleh yang menciptakan kita dari perilaku-perilaku yang tidak fair gitu ya. Tidak fair, tidak adil gitu kan ya. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu yang itu berhubungan dengan pendapatan kita, sesungguhnya apa sih yang kita lakukan? Ya, kita harus menjawab itu. Kenapa sih orang membayar kita? Itu harus kita jawab betul. Karena tanpa itu, maka kita bisa-bisa dolim terhadap orang lain dan diri kita. Kita yang suka aktif di lembaga sosial, hati-hati, di sana banyak jebakan-jebakan yang kadang kita ini menjadi manipulator. Kita ini menjadi penipu yang dahsyat. Ketika kita di lembaga sosial, di kegiatan-kegiatan sosial, kita ditanya untuk apa kita bekerja, maka kita akan bicara sosial. Sosial itu artinya finansial itu tidak menjadi target. Padahal di sisi lain kita juga ada di belakang kita, bagi teman-teman, bagi kita yang secara ekonomi belum matang betul. Beda kalau aktif di kegiatan sosial itu kemudian kita punya usaha apa yang gede gitu, punya karyawan macam-macam, sehingga ketika kita keluar itu kita tidak mikir dapur kita. Ketika kita masih mikir dapur kita, maka godaan terbesar itu adalah tadi itu, ngakali lembaga sosial. Dan itu ya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pencuri, perampok, koruptor, dan sebagainya. Ketika kita sudah ngakali itu, perilaku aja kita seolah-olah menjadi pengabdi, tapi sebetulnya kita pencuri. Ketika kita ditanya, ya, jadi begini konstruksinya. Asumsinya adalah lembaga sosial kita itu memberikan pendapatan bagi orang yang serius. Oke ya, serius ngapain kemudian? Kalau kita, bagian kita itu adalah saya misalnya, engineer misalnya. Saya fokus di engineer, maka everything about engineer itu harus menjadi tanggung jawab saya. Jasa perbaikannya menjadi tanggung jawab saya full. Saya tidak boleh minta apa lagi ketika saya sudah digaji sekian begitu. Tidak boleh saya minta sesuatu lagi terkait dengan jasa tadi itu. Karena itu menjadi kewajiban saya. Begitu. Yang repot itu begini, saudara. Ya, misalnya begini. Ini kebetulan ini bagian jasa ya. Kemudian kenapa kamu dibayar di situ? Bagian saya adalah mencari dana. Oke, perhitungannya bagaimana? Lalu kita mengatakan bahwa, loh, ini kan kegiatan sosial. Kita ini kan mencarikan dana untuk orang-orang yang membutuhkan dana. Oh iya, clear kan ya? Bagi kita yang bekerja sebagai apa? Pencari dana untuk membantu sesama, memang tugas kita ya mencarikan funding, mencarikan dana, donatur dan sebagainya untuk dikumpulkan kepada lembaga sosial dan itu kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Clear ya? Oke. Lalu bagaimana lembaga itu membayar kita, kan begitu? Itu yang harus dihitung. Ojo kaken ngapek, bahaya. Nah, ketika kita menghitung itu, maka kita berlaku proporsional. Berapa sih yang sudah kita kasihkan, yang untuk didistribusikan itu yang halal kita minta, yang halal kita dapatkan. Kalaupun tidak minta, ya kita dapatkan. Berapa? Estimasinya sekitar
5-10%, ya sudah. Angka yang kita dapatkan untuk diberikan kepada orang lain maksimal 10%, itu yang kemudian bisa menjadi hak kita. Tidak wajib ya, tapi bisa menjadi hak kita. Begitu. Lalu kemudian kita ngomong lagi, enggak begitu. Kita ini kan enggak boleh kemudian menarik begitu. Pertanyaannya adalah sebetulnya kita ini dalam mencarikan sesuatu untuk orang itu ngapain sih? Gitu. Kemudian kita di lembaga sosial itu bekerja atau mengabdi atau apa? Kalau mengabdi, maka sesungguhnya bekerja saja. Nanti kalau ada sesuatu dan kita mendapatkan itu rezeki. Tapi kalau mengabdi, kalau bekerja, profesional dong. Minta gaji berapa kita, dan kita bisa memberikan berapa kepada lembaga, kan begitu. Kalau ukurannya itu sekitar angka 10% misalnya, kita minta gaji 10 juta misalnya, per bulan misalnya, tidak apa-apa sih. 10 juta per bulan itu tidak apa-apa saja, boleh-boleh saja minta segitu. Cuman kan, ya kita harus menghasilkan. Berapa angka 10 juta itu? Minimal ya 100 juta yang harus kita berikan kepada lembaga agar diberikan kepada orang lain. Hati-hati, kita kemudian bisa menjadi orang munafik gitu loh. Kalau kemudian kita memeras saja kepada lembaga tersebut, kita menjadi orang yang sok idealis dengan tidak multi target, dengan asumsi bahwa kita jangan menarget karena ini nanti hukumnya bagaimana. Tetapi kita menarget orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita lebih. Itu kan blunder juga. Ya, kalau kita membuat prinsip, kita membuat pegangan bahwa bekerja di lembaga sosial itu ya tidak boleh mengharapkan pendapatan yang bergaji bertarget begitu. Ya oke, kalau itu dipakai pedoman, maka ya gaji ini ya ojo target, kan begitu. Berarti lek awakmu lek kene gak gelem ditarget kerja, ya gajine ojo target rek. Kadang kan enggak gini. Kita ini kan kadang-kadang kan munafiknya itu kan luar biasa. Iya, munafiknya itu luar biasa. Ketika ditanya masalah profesionalisme kerja, maka kita berbalik pada berapa gajinya. Itu dua hal yang berbeda. Berapapun gaji yang diakatkan kepada kita, ketika kita sudah mau, ya itu menjadi konsekuensi. Itu kalau bicara gaji. Kalau di lembaga sosial, ya kan harus dihitung juga. Kita minta apa, berapa, dan bisa ngasih apa. Walaupun kita ini, bagaimana perolehan kita? Ketika kita ditanya, bagaimana kinerja kita? Waduh, kita ini kan tidak boleh untuk ini, itu, gitu kan? Tapi pada saat berbicara urusan ma'isyah, kehidupan, waduh, saya ini kan sudah bekerja keras, maka lembaga sosial harus, tempat saya mengabdi ini harus memberikan sesuatu. Ya kurang ajar itu mas namanya mas. Serius. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari sikap-sikap seperti itu.